Selamat datang di Paroki Gembala yang Baik, Surabaya. Ini adalah paroki SVD yang pertama didirikan oleh misionaris kita, misionaris SVD di Keuskupan Surabaya ini. Halo sahabat SVD, selamat bertemu di channel YouTube SVD Provinsi Jawa. Perkenalkan saya, Pater Stefanus Setio Kumoro Aji SVD, berkarya di Paroki Gembala yang Baik ini sejak bulan Februari tahun 2019. Setelah 1 tahun lebih sedikit, saya menjadi pastor kepala hingga saat ini. Lokasinya berada di Jalan Jemur Andayani 10, nomor 14, Kelurahan Siwalan Kerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur. Dan di sini masuk dalam Kevikepan Surabaya Selatan, Keuskupan Surabaya. Sebagai pastor paroki yang sekarang adalah saya, kemudian dibantu oleh Pater Lucius Eugenus Tumanggur SPD, serta Pater Yosef Lipencui SPD Pastor Rekan. Saya Pater Lucius Eugenus Tumanggur SPD. Saya ditabiskan di Malang tanggal 31 Oktober 2011. Sebelumnya saya mendapat perutusan pertama di Paroki Santa Maria Ratu Damai Nihasli Ahting, Kalimantan Timur, Keuskupan Agung Samarinda. Setelah dari sana saya mendapatkan perutusan di Keuskupan Agung Jakarta, di Paroki Santo Yosef Matraman, dan sejak Februari tahun 2019 saya mendapatkan perutusan di Paroki Gembala yang Baik Surabaya ini. Sebelumnya Paroki GB belum mandiri karena Paroki GB ini masih masuk atau tergabung dalam lingkup area paroki dari Santo Yohanes Pemandi Wonokromo, Surabaya, dan Romo Hene SVD pada saat itu menjadi pastor kepala menggantikan Romo Tondo Wijoyo CM. Setelah mempertimbangkan adanya perkembangan umat Katolik yang begitu pesat, secara khusus di bagian selatan, terutama di daerah perumahan Jemur Andayani dan sekitarnya, Pater Hene bersama dengan para tokoh menginginkan adanya gedung gereja baru, yaitu di Paroki Gembala yang Baik ini, untuk memfasilitasi kebutuhan umat yang tinggal di sekitar daerah yang dimaksud ini. Dan Paroki Gembala yang Baik ini resmi didirikan pada tanggal 14 September 1982. Peresmiannya dilaksanakan oleh Uskup Surabaya pada waktu itu, yaitu Monsinyur AM Kloster CM. Dan dalam perkembangan selanjutnya begitu banyak yang menjadi pemikiran dari Pater Hene, karena Pater Hene mempunyai misi visi yang luar biasa, sehingga beliau dalam tanda kutip mengembangkan paroki GYB ini pertama-tama yaitu Paroki Salib Suci yang diresmikan pada tanggal 6 November 1988 oleh Monsinyur A.J. Dibio Karyono Projo. Kemudian ada perkembangan lagi, pengembangan Paroki GYB, yaitu Paroki Sakramen Maha Kudus yang diresmikan pada tanggal 7 Januari 2001 oleh Monsinyur Johannes Hadiwikarta PR. Dan yang ketiga, akhirnya mendirikan Paroki Roh Kudus 11 Mei 2008 dan diresmikan oleh Monsinyur Vincentius Sutikno Wicaksono. Data dan perkembangan umat Paroki Gembala yang Baik sampai Juli 2024, jumlah wilayah 12 wilayah
dan nama-nama wilayah ini disesuaikan dengan nama dari para rasul. Sedangkan jumlah lingkungan ada 32 lingkungan. Sekarang ketua wilayah tidak ada lagi. Ketua wilayah sekarang diganti dengan koordinator lingkungan. Semua adalah lingkungan dan ada koordinator lingkungan yang mengkoordinasi dari lingkungan-lingkungan yang ada. Dan jumlah umat Katolik yang tercatat di dalam K3 yaitu 5.115 jiwa. Keadaan umat GB, kondisi ekonomi umat sangat beragam. Mulai dari ekonomi tingkat bawah ada sekitar 30%, lalu kondisi ekonomi tingkat menengah 40%, dan kondisi ekonomi tingkat atas 30%. Jadi sangat bervariasi. Sedangkan situasi iman umat selain mengikuti ibadat dan misa di gereja, iman umat juga dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan pertumbuhan iman seperti pelayanan-pelayanan sakramen, lalu juga pengajaran-pengajaran dari katekis volunteer, kerasulan kitab suci di mana kita mengadakan khusus kitab suci, dan ada juga sekolah kredo sesuai dengan gerak bersama dari kefikepan, lalu penyebaran katekese dalam berbagai media. Dan puji Tuhan, Paroki GB juga mempunyai podcast sehingga kami secara internal di dalam paroki itu mengembangkan iman melalui podcast Arnodus. Kami mempunyai podcast yang dinamakan podcast Arnodus, sedangkan ruang Dewan Paroki kami namakan ruang Santo Yosef Frena de Metz. Karakter dan keunikan paroki dari Paroki Gembala yang Baik, pertama-tama mempunyai spiritualitas khas SVD. Selain itu, anggota-anggota komunitas adalah komunitas SVD. Jadi Paroki Gembala yang Baik ini bukan komunitas campur, semua adalah konfrater SVD. Selain itu, paroki merupakan pertama yang dibangun, dikelola dan dikembangkan oleh para imam SVD sendiri. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga memiliki ciri khas semangat SVD, semangat misioner dan semangat bermisi serta pewartaan kitab suci. Pengalaman yang menarik berpastoral di Paroki Gembala yang Baik ini adalah pastoral yang sudah tertata dengan baik, tersusun secara rapi. Memang paroki ini sudah berdiri 42 tahun, jadi kami hanya mengisi dinamika yang sudah tertata dengan baik itu, seperti berpastoral di 4 bidang plus kategorial, yaitu bidang sumber, bidang formasio, kerasulan umum, dan kerasulan khusus. Kami ambil bagian untuk merangkai seluruh perutusan itu, menghidupkan dinamika pastoral itu dengan cara mengikuti seluruh apa yang menjadi ardas keuskupan ini. Tantangan paling berat di dalam Paroki Gembala yang Baik ini, dengan posisi dan statusnya yang unik serta mengandung sejarah yang begitu tinggi, yang begitu indah, Paroki Gembala yang Baik harus menjaga keasliannya. Menambah atau mengurangi sarana fisik, harus tetap memperhatikan keaslian bangunan fisik yang ada di dalam gereja. Sehingga bangunan fisik yang ada di dalam gereja ini merupakan simbol keteguhan iman, juga simbol perlindungan dari penjagaan Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri, serta mempunyai semangat dalam memelihara kesatuan umat. Lalu yang kedua, Paroki Gembala yang Baik berusaha menggerakkan kaum muda dan terus
yang terus berkiprah dalam perkembangan dan kemajuan paroki dan sebagai generasi penerus paroki, di mana ketika ada event-event tertentu, orang-orang muda paroki Gembala yang Baik ini sungguh-sungguh mempunyai kegiatan yang luar biasa dan mereka begitu sangat aktif. Yang sebenarnya di paroki Gembala yang Baik ini banyak orang yang sudah cukup lansia dan juga anak-anak atau cucu-cucu mereka. Tapi kami berusaha untuk memberikan semangat kepada para orang muda supaya bisa bergerak, sehingga kami memberikan wadah kepada kaum muda untuk berekspresi di dalam paroki Gembala yang Baik ini, karena mereka adalah penerus generasi muda, penerus gereja, penerus pewartaan iman. Dan menjadi tantangan menurut saya diawali dengan minimnya tenaga kami berdua, dan akhir ini 1 tahun ini sudah ada bergabung dengan kami Pater Cui yang misionaris dari Tiongkok, dan akhirnya menjadi semangat kami, sukacita kami bisa berpastoral dengan baik, menjangkau umat. Sebagaimana tadi Pak Teraji sudah sampaikan, umat di sini 5.115. Jadi memang dari minimnya tenaga, jangkauan katekese itu agak sedikit boleh dibilang tidak terjangkau dengan baik. Tetapi sekarang ini kami sudah bertiga, lumayanlah bisa masuk dinamika-dinamika pastoral yang ada. Paroki Gembala yang Baik ini, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, sudah berusia 42 tahun. Jadi paroki ini boleh dibilang paroki besar, dari dulunya mempunyai sejarah yang bagus. Dan menjadi tantangan bagi kami, bagaimana tetap mengawal paroki ini menjadi paroki yang lebih baik. Tantangan itu sebenarnya lebih pada ke pribadi kita bisa menjadi saksi, boleh dibilang menjadi teladan, tapi namanya menjadi teladan belum tentu bisa menjadi teladan untuk banyak orang. Dan kita mengawal paroki ini ya ingin sesuai dengan spirit yang sesuai dengan Ardas dan SVD, dan komitmen itu perlu lebih kuat tetap dari pribadi-pribadi yang diutus ke sini, sehingga kehadiran para misionaris, para pelayan di paroki ini dianggap bisa menjadi pastor Gembala yang Baik. Nah, tahu kita bahwa Gembala yang Baik itu kita berusaha untuk menjadi pastor Gembala yang Baik terus-menerus. Sahabat SVD yang saya kasih, untuk menutup rangkaian ungkapan dari paroki Gembala yang Baik ini, saya akan menutup dengan refleksi yang begitu mendalam dari misi yang telah dibuat oleh Pater Hene yang mempunyai spirit dari SVD yang luar biasa ini. Jadi sebagai seorang SVD yang tulen, beliau, Pater Hene, betul-betul menjadikan visi dan misi tarekat SVD sebagai sumber inspirasi, sebagaimana diteladankan oleh Santo Arnoldus Jansen dan juga Santo Joseph Frana de Metz. Dengan semangat misionarnya di dalam pengembangan gereja-gereja SVD, Pater Hene SVD memiliki devosi yang kuat kepada hati Kudus Yesus dan juga Bunda Maria, serta menggunakan simbol-simbol Allah untuk mengingatkan dan melestarikan kebaikan Allah sendiri. Misalnya, paroki atau gereja Gembala yang Baik ini adalah Yesus yang adalah sumber dari segala kasih dan pelayanan. Kemudian selanjutnya paroki yang lain yang dikembangkan dari paroki Gembala yang Baik yaitu paroki Salib Suci. Ini menggambarkan bagaimana Yesus rela mengorbankan nyawa, menebus dosa manusia, dan tergantung di salib demi cintanya kepada kita, kepada umat manusia. Lalu ada pengembangan lagi yaitu paroki Sakramen Maha Kudus, di mana gereja Sakramen Maha Kudus ini Yesus tidak pernah meninggalkan kita berjuang sendirian dan senantiasa hadir melalui sakramennya.
Dan untuk paroki Roh Kudus yang dikembangkan juga dari paroki Gembala yang Baik ini, yaitu Yesus mengutus rohnya sesuai janji untuk memperkuat dan mendampingi iman kita. Dan kita tahu sebelum paroki Gembala yang Baik ini ada Yohanes Pemandi di Wonokromo. Ini mengungkapkan bahwa kehadiran Yesus dan pengembangan ajarannya telah dirintis dan ditanamkan lebih dulu oleh Yohanes Pembaptis. Dan yang terakhir, kita juga mengembangkan paroki Santo Paulus Juanda yang merupakan anak dari paroki Salib Suci. Di situ Santo Paulus, ajaran kasihnya kemudian disebarluaskan dengan begitu intens oleh Rasul Paulus sendiri. Jadi sahabat SPD, itulah ungkapan-ungkapan pewartaan yang telah ditanamkan dari paroki Gembala yang Baik. Mulai dari Wonokromo sebagai Yohanes Pemandi, yaitu kehadiran Yesus yang mengembangkan ajarannya yang telah dirintis dan ditanamkan oleh Yohanes Pemandi sendiri. Kemudian lanjut dengan perkembangan paroki-paroki yang lain dari paroki Gembala yang Baik. Bekerja di ladangmu, jadi api abadi.